Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Hutan Datar Mayit yang ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bantu support lembar misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya lembar misteri nggak akan berkembang, Bob. Ini nggak kalah penting, Bob. Jangan lupa support juga akun Twitter Rama Atmaja dengan cara follow akunnya yang saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelumnya juga, saya Bob Jangkung ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak lanjutan ceritanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara, seperti suara trompet yang menggema dan sangat nyaring. Keadaan hutan mendadak tampak gelap gulita. Bahkan api unggun yang Mang Erik buat tadi seketika padam. Semua lampu penerangan pun mati. Selanjutnya muncullah beberapa pasang mata yang merah dan bersinar. Akan tetapi, Tejo tetap tak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Bahkan bara api pun tak ada satupun juga. Si Abah berkata, ternyata saatnya sudah tiba. Tejo belum bisa melihat keadaan di sekelilingnya, dan cuma beberapa pasang mata merah menyala saja yang terlihat olehnya. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah Wajuman, Mang Erik, Aupi, dan Kuncen. Seakan itu sengaja mereka berikan untuk Tejo sebagai penerangan, agar bisa melihat keadaan di sekitarnya. Alangkah terkejutnya Tejo. Ternyata tempat itu telah bermunculan banyak sosok yang sangat menyeramkan. Akan tetapi, Tejo pun merasa aneh karena tak terlihat olehnya sosok kuntilanak dan pocong. Namun mungkin saja si Tejo tak bisa terlalu memperhatikan semuanya karena terlalu banyaknya makhluk-makhluk yang menyeramkan di sana. Terdiri dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya melebihi tingginya sebuah pohon besar. Sesosok yang di awal ketika Tejo mulai memasuki hutan pun juga hadir. Dia pun tak bisa memastikan satu persatu sosok atau makhluk yang seperti apa mereka itu. Bagi sebagian orang, makhluk-makhluk itu dianggap sebagai setan yang menakutkan. Akan tetapi bagi Tejo, mereka itu adalah sebangsa siluman atau jin jahat. Sesaat kemudian, si Abah mendadak berubah menjadi seekor macan. Tejo sempat berpikir, bagaimana cara untuk melindungi Uwa dan yang lainnya kalau makhluk yang akan dihadapinya itu begitu banyaknya. Ketika Tejo masih tengah berpikir, dia melihat Uwa dan yang lainnya berdiri dari tempat duduknya. Masing-masing sudah memegang sebuah pedang. Tejo tak mengerti yang berdiri itu roh mereka atau apa, sebab sosok tubuh asli mereka tetap dalam keadaan duduk bersila. Keempat orang yang telah bersiap memegang pedang berlari ke arah yang berlainan dan langsung menghabisi semua makhluk yang mengelilingi. Tak terlihat dengan jelas oleh Tejo bagaimana cara mereka menghancurkan makhluk-makhluk itu, karena hanya seperti percikan api yang memenuhi tempat itu, layaknya ada pesta kembang api. Di antara semua makhluk itu, ternyata ada sesosok yang terus memperhatikan ke arah Uwa dan yang lainnya.
tanpa bergerak dari tempatnya, seakan mengawasi gerakan Uwa dan teman-temannya yang sedang beraksi menumpas makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Tejo yang menyadari akan hal itu mengambil sikap siap siaga karena takut terjadi hal yang tak diinginkan. Ternyata firasat Tejo memang tak salah. Sosok yang sejak tadi hanya memandangi perkelahian tiba-tiba mendekat, lalu seketika berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Badannya menyerupai seekor kuda, tetapi mempunyai 4 kepala. Lehernya seperti ular yang bersisi. Keempat kepala itu mempunyai bentuk yang berbeda. Kepala yang pertama berbentuk kepala ular, sedangkan kepala yang kedua mirip wajah seorang wanita tua, namun dalam keadaan telah hancur dan terlihat menyeramkan. Pada kepala yang ketiga adalah seekor kepala macan, kalau kepala yang keempat merupakan kepala seekor kuda. Ketika makhluk yang mempunyai 4 kepala itu hendak menyerang Raga Uwa dan lainnya yang asli, seketika itu juga Abah meloncat lalu menggigit salah satu kepala makhluk itu hingga putus. Raungan kesakitan keluar dari ketiga mulut makhluk itu. Kemudian dengan penuh amarah, makhluk yang kini tinggal memiliki 3 kepala berteriak, "Dasar tua bangka sialan, berani sekali kau ikut campur dan membantu mereka." Sosok yang sudah disebut Abah oleh Tejo pun menjawab dengan suara lantang, "Kau jangan pernah mengganggu cucu-cucuku, atau kulenyapkan kau dari muka bumi ini." Makhluk menyeramkan itu mulai menyerang Abah dengan ganas. Abah pun tak tinggal diam dan langsung meladeninya dengan berani. Pada awalnya, perkelahian kedua makhluk dari alam gaib itu berlangsung sangat seru dan mendebarkan. Bagi Tejo, dia seakan melihat sebuah film tentang binatang purba yang mempertontonkan 2 Godzilla tengah bertarung dengan sengit. Setelah beberapa saat kemudian, Tejo merasa si Abah mulai kewalahan menghadapi makhluk buas dan aneh itu. Tejo pun menjadi kebingungan lagi karena tak tahu harus berbuat apa. Ingin ikut membantu, takutnya malah menghambat pergerakan si Abah. Bila tak membantu, Tejo pun merasa kasihan. Dia juga berpikir kalau seandainya si Abah yang kalah, kemungkinan tubuh asli yang lainnya pasti akan langsung diserang oleh makhluk itu. Dengan begitu, Tejo dan yang lainnya pasti akan mati di hutan ini. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Tejo langsung maju ke depan. Niatnya ingin membantu si Abah. Akan tetapi, baru saja si Tejo melangkahkan kakinya ke depan, salah satu kepala makhluk itu langsung menghantamnya. Tak ayal lagi, tubuh Tejo langsung terpental dan dia meringis karena kesakitan. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya dirasakannya seperti telah remuk semua. Makhluk aneh itu langsung tertawa, lalu berkata, "Manusia sepertimu itu bukanlah tandinganku. Kau bisa segera kulahap sekarang juga." Sosok berkepala 3 itu langsung berlari ke arah Tejo. Si Abah dengan berteriak memberikan perintah, "Tebas kepalanya." Ketika makhluk itu sudah membuka mulut di salah satu kepalanya, secara refleks tangan Tejo yang sudah memegang sebilah parang langsung mengayunkannya. Seketika satu kepala milik makhluk itu terpotong. Sosok berbadan seekor kuda itu pun merasa kesakitan dan berteriak dengan kencang. Dia merasa sangat marah dan kesal. "Dasar bocah sialan!" teriak makhluk yang sekarang hanya tinggal berkepala 2. Ketika Tejo telah berhasil menebas kepala siluman itu, serta membuat makhluk itu semakin marah, Tejo malah merasakan tubuhnya segar lagi. Sakit yang tadi dideritanya pun langsung hilang begitu saja. Semangat Tejo semakin menggebu untuk berkelahi dan ingin memenggal semua kepala makhluk itu.
Tanpa merasa takut lagi, Tejo melangkah maju menghampiri siluman itu. Tejo terus memainkan parang yang tergenggam dengan kuat. Dia merasa seperti menjadi seorang pendekar pedang tanpa tanding. Tejo pun merasakan hal yang aneh. Tubuhnya seperti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sekuat tenaganya, akhirnya Tejo berhasil memenggal semua kepala makhluk menyeramkan itu. Pada saat kepala semua makhluk itu sudah terpenggal, siluman itu pun langsung menghilang. Namun setelah siluman itu hilang, nafsu untuk berkelahi Tejo semakin menggebu. Apalagi di sekeliling mereka ternyata masih banyak siluman lainnya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Tejo pun langsung menghambur di tempat Uwa dan yang lainnya yang masih sedang bertempur untuk memusnahkan beberapa makhluk lagi. Niat Tejo ingin membantu Uwanya untuk menghabisi sosok-sosok mengerikan itu. Namun saat dirinya sudah berhadapan dengan beberapa siluman, tiba-tiba semua makhluk itu langsung menghilang juga. Loh, pada kemana mereka? Tanya Tejo keheranan. Si Abah langsung menghampiri Tejo dengan sosok yang sudah berubah menjadi manusia gagah. Sambil tersenyum, Abah berkata, "Semuanya sudah berakhir. Sekarang Abah mau izin untuk pamit pulang ke alam Abah lagi. Sampaikan salam Abah untuk mama kamu ya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi Abah lagi di sini. Setelah ini, kamu serta yang lainnya tidak perlu takut lagi dengan hutan ini." Abah pun berjalan menjauhi Tejo dan yang lainnya, hingga akhirnya si Abah benar-benar menghilang. Setelah itu, Tejo segera menuju ke arah tenda. Baru disadari juga oleh Tejo bahwa roh mereka berempat pun ternyata sudah tak ada lagi. Tetapi di tubuh mereka masih nampak mengeluarkan cahaya. Karena merasa situasi sudah mulai aman, Tejo duduk dan bersandar di sebuah pohon. Dia merasakan badannya sangat letih dan lelah. Namun di benaknya masih memikirkan semua kejadian tak masuk akal yang baru saja dialaminya. Kalau hanya sebatas bertemu dengan setan, mungkin adalah hal yang biasa dan banyak orang mengalaminya. Akan tetapi, bisa bertempur dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan tersebut terasa berada di dalam adegan sebuah film antara genre horor atau komedi. Di dalam kesunyian malam dan keadaan tubuh yang kelelahan, Tejo tiba-tiba nampak terkulai seperti orang yang pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Tejo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari luar tenda yang sudah bisa dipastikan bahwa suara itu berasal dari saudara Tejo. Saat terbangun, ternyata Tejo sudah berada di dalam tenda. Dia pun bergegas keluar tenda karena ingin menanyakan kondisi mereka. Namun saat sudah berada di luar, dirinya malah disambut dengan candaan dan ledekan dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya Tejo mengurungkan niatnya untuk bertanya, karena dilihatnya mereka semua dalam keadaan baik dan segar bugar. "Wih, jagoan udah bangun tuh. Sini ngopi dulu biar rileks," ucap Mang Erik yang melihat kehadiran Tejo. "Sini Jo, sarapan dulu, ada nasi liwet nih," timpal Kuncen pula. Tanpa menunggu ditawari lagi, Tejo langsung menghampiri mereka. Dengan nikmatnya, Tejo menyantap makanan yang terhidang di depannya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi dia sangat lelah karena semalaman habis bertarung dan juga merasa sangat lapar setelah bangun tidur tadi. Seperti lelaki pada umumnya, selesai menghabiskan makan, Tejo mulai menyalakan sebatang rokok. Sambil menghisap rokok, dia pun berpikir kembali. Di dalam hatinya penuh berbagai pertanyaan. Kenapa dia bisa berada di dalam tenda saat terbangun tadi? Juga kenapa ada kejadian yang mengerikan sekaligus membuatnya bangga yang dialami semalam. Akan tetapi, Tejo merasa lega
Saat Mang Erik menjelaskan, ketika melihat dirinya pingsan, Mang Erik lah yang memindahkannya ke dalam tenda. Meskipun tak ada satupun dari mereka semua yang membahas kejadian semalam, dan seolah tak ada apapun yang terjadi. Tejo pun merasa malas dan tak perlu menceritakan tentang semua hal yang dialaminya semalam. Namun pada akhirnya Tejo pun bertanya, "Yuk, kapan kita siap untuk mencari batu, biar kita bisa cepat pulang?" Akan tetapi, Tejo menjadi bengong karena semua saudaranya langsung tertawa setelah mendengar pertanyaannya itu. Lalu Kuncen yang menjawab, "Udah, nyantai aja, batunya udah dapat kok." Aupi pun menimpali, "Noh, batu udah ada banyak banget di samping tenda. Saatnya kita nikmatin alam di sini dulu ya." Tejo merasa terkejut dan cuma bisa melongo ketika melihat batu-batunya ternyata memang sudah ada. Karena masih penasaran, Tejo meminta penjelasan kepada Kuncen, yaitu kapan mereka cari batu itu. Dari penjelasan Kuncen, ternyata Tejo pingsan selama 2 hari. Sambil menunggu Tejo siuman, semua saudaranya sibuk mencari batu. Tejo akhirnya paham dan merasa senang karena apa yang menjadi tujuan mereka telah tercapai. Sore harinya, mereka pun keluar dari hutan itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, tak ada satu orang pun dari mereka yang menceritakan tentang kejadian waktu itu. Bahkan banyak teman-teman mereka yang mengajukan pertanyaan kepada Tejo. "Nggak ada apa-apa kok." Hanya itulah jawaban dari Tejo. Dan banyak dari mereka yang tak percaya dengan jawaban Tejo. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta aktifkan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob. Dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.